Namaku Iwan Syahnur, umur 25 tahun. Setelah hampir 20 tahun, aku kembali ke tanah kelahiranku, Indonesia, untuk pertama kalinya. Saya kerja ya sawit lah. Nah, untuk pendapatan saya, sekian bulan saya gaji untuk anak bini lah. Oke, selamat datang. Inilah tempat tinggal saya. Saya masa kecil, saya ikut sama saya punya bapak. Pas itu saya selalu kena bully. Jadi saya lari lah. Jadi saya ikut kawan masuk Sabah 2012. Saya masuk sini. Saya lari, saya nggak tahan, kena bully terus, kena pukul. Keluarga pun cara saya tahu. Pengen sekali pulang ke kampung, tengok orang tua macam mana. Sebab dari kecil sampai besar sekarang nih, tidak pernah jumpa sama keluarga. Ya, sampai sekarang lah, tidak pernah jumpa semua cerita sama keluarga. Awalnya saya dan rekan saya wartawan senior BBC Rohmatin Bonasir berencana meliput soal warga negara Indonesia yang tidak punya dokumen kewarganegaraan di Malaysia. Kenalan kami di Malaysia yang bernama Ibu Nur merekomendasikan nama Iwan ini. Di balik cerita soal WNI yang tidak punya dokumen, ternyata ada sisi lain yang menarik dari hidup Iwan. Singkat cerita, Iwan sudah tidak pernah bertemu keluarga kandungnya selama belasan tahun. Meski baik Iwan maupun keluarga besarnya sudah berusaha mencari satu sama lain, namun tidak ada hasilnya. Setelah liputan selesai, tim BBC lalu diantar pulang oleh Iwan dan mandornya saat itu, menggunakan semacam mobil bak terbuka. Saya dan Iwan duduk berdua di bagian belakang mobil yang sudah ditutup terpal karena saat itu hujan begitu deras. Kamera pun saya titip di Barohmatin yang duduk di depan, di bagian dalam mobil. Awalnya saya dan Iwan berbincang santai, sampai akhirnya saya bertanya lagi soal sosok ibunya. Lalu tiba-tiba Iwan menangis. Karena saat itu saya tidak memegang kamera, saya langsung minta izin ke Iwan untuk merekam menggunakan kamera ponsel saya. Ya rindu, sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Kadang-kadang nangis sendiri, saya ingat ibu, orang tua. Pengen banget dekatin oleh ibu, sayang sama ibu. Ya sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana, aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Susah lah mau cakap. Dan video Iwan menangis itu saya putuskan menjadi video pembuka di paket liputan WNI tanpa dokumen. Sangat rindu lah, pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Nah, berita soal Iwan di BBC News Indonesia pun terbit baik di
berita artikel, radio, video di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, Twitter, juga Instagram. Tak sampai 24 jam kemudian berita kami terbit, ada beberapa komentar warganet yang mengaku sebagai keluarga Iwan. Beberapa di antaranya meyakinkan tim BBC News Indonesia dengan cara menyantumkan nomor telepon ibu dan kakak kandung Iwan, serta foto Iwan sewaktu kecil. Kemudian tim kami pun langsung melakukan identifikasi terhadap pengakuan-pengakuan itu, dan setiap hari kami melakukan komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai kakak kandung, kakak ipar, bapak sambung, hingga ibu kandung Iwan sendiri. Dan bukti-bukti yang mereka ceritakan itu serta tangisan sang ibu setiap kali BBC menelpon membuat kami yakin bahwa betul mereka adalah keluarga kandung yang selama ini dicari-cari oleh Iwan. Tim BBC bergegas kembali menuju Sabah untuk mempertemukan Iwan dan ibu kandungnya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berpisah. Nelfon dia atau? Kita kan mau jemput ibunya Iwan dan keluarganya di terminal bis pukul 7 pagi ya. Begitu sampai di hotel buka pesan, beginilah bunyinya. Maaf ya Bu, tidak jadi kami pergi. Ini kan sudah planning perencanaannya kan sudah matang. Tinggal eksekusi hari ini, tinggal nunggu Dek Dwiki datang. Besok kita jemput orang mereka langsung itu ke rumahnya Mbak Nur untuk dipertemukan dengan Iwan. Insya Allah akan di backup lagi ke sana. Iya benar. Di follow up lagi sama Ibu juga di rumah Ibu ya. Iya. Drama tersebut terjadi setelah saya dan Mbak Rohmatin baru saja tiba di Malaysia. Kabar dari ibu kandung Iwan itu ya begitu mendadak. Dia ketakutan kalau tim BBC yang ingin mempertemukan dia dengan Iwan itu adalah penipu. Ya itu karena dia pernah ditipu sebelumnya. Pernah ada seseorang yang mengaku bertemu Iwan, lalu orang tersebut meminta uang. Dan ternyata bohong, dia tidak pernah kenal dan tidak pernah tahu siapa Iwan. Perkenalkan nama saya Ibu Nur, orang paling terdekat dengan Iwan di sini. Nah, saya kebetulan kita orang Sulawesi kan, saya juga orang Sulawesi, saya dari Bone, kamu dari Bulukumba kan? Kita tempuh berbagai cara untuk meyakinkan ibu kandung Iwan kalau kita bukan penipu. Selain Mbak Rohmatin dan Ibu Nur, kami juga meminta admin BBC Indonesia di Jakarta untuk mengirim pesan via Facebook ke ayah sambung Iwan, suaminya Ibu Hana yang sekarang. Sama sekali saya tidak akan, orang bilang saya tidak ambil untung dalam hal ini. Cuman saya mau tolong Iwan, gitu. Akhirnya kami berhasil meyakinkan Ibu Hana dan keluarga untuk melanjutkan rencana pertemuan. Saya dan Mbak Rohmatin sedikit khawatir sebenarnya kalau Bu Hana akan kembali berubah pikiran. Jadi kami langsung memutuskan datang ke rumah Ibu Hana pada esok harinya di sebuah pedalaman di Lahad Datu, Malaysia. Kasihan padawan aku, Ibu. Ibu Iwan ada, Ibu Iwan sehat, alhamdulillah udah temu. Ini
kami. Iya Bu. Ini Ibu Nur yang dari Sulawesi yang bantu kami Iya Bu. bertemu dengan Iwan. Iya Bu, anakku itu Bu. Apa dia bilang Bu? Dia bilang mamaku Hana. Dia mamanya Hana, kakaknya Awi. Iya Bu, bersyukur betul aku Bu. Kita kasih tahu anak. Namanya Yohana Bedong. Iya Bu. Kakaknya Awi. Buang anak saya. Jangan nangis udah, mestinya bahagia. Oh, anakku kasih. Kita kasih jumpa saya Bu. Nanti Bu. Berterima kasih Bu. Aku sama bapak-bapak. Kalau kita kasih berjumpa aku Bu. Saya bersyukur betul Bu. Di dunia sampai di akhirat Bu. Memang di Sulawesi ramai itu. Nanti aku di sana dikasih bodoh-bodoh. Memang terus aku. Kita doakan sejak dalam sembahyang supaya kita ketemu lagi balik. Tapi dalam hatiku macam juga Bu, dia bilang belum mati. Pasal biasa juga dalam mimpi biasa macam ada bayi ini anakku, iku. Begitu sih Bu. Tapi kalau matinya saya tidak harap bilang mati dah, tapi macam kita ini mungkin mati sudah kah tidak kaiti nikah hidupkah. Itu sih Bu. Tidak selama dia jalan itu Bu, tidak pernah sampai sekarang sampai ketemu. Gambar pun tidak, suara pun tidak, nomor telepon pun tidak ada. WhatsApp saya sekarang. Tapi jangan nangis. Enggak, yang pertama kali aku lihat Bu langsung di YouTube. Di YouTube. Habis yang saudara Siwannya di kampung Awi kan? Ya, post sama saya bilang coba kau tengok di YouTube, jumpa sudah ada. Ya, carilah. Lepas itu Bu, aku tanya mamanya, lepas dia dari kerja kan? Aku bilang, betul kayak ini ku punya anak, kita punya budak. Dia bilang iya. Jadi aku kasih tahu kita hubungi BBC News Indonesia pasal dia yang YouTube masuk anukan kita di YouTube. Dibilang boleh. Kita sekarang akan menuju ke kota yang paling dekat dengan tempat ini untuk kemudian melanjutkan perjalanan besok pagi menuju ke kota Kinabalu sebelum akhirnya kita lanjutkan lagi dengan jalan darat menuju tempatnya Iwan dan kita akan berangkat sekarang ya. Kemungkinan kita bisa bertemu baru besok. Bisa dibayangkan nanti pertemuannya akan seperti apa kira-kira? Penuh Terharu dia, terharu. sudah Bu. Nangis. Menangis saja itu nanti. Sekarang kita akan diantarkan oleh Mbak Nur menuju ke tempatnya Iwan di ladang di pedalaman. Ada teman yang sudah dikontak tadi dan siap menjemput di jalan yang mau masuk camp. Untuk Iwannya belum pasti apakah dia sudah pulang kerja atau belum. Tapi kita akan menuju juga ke sana. Nanti saya akan turun ke rumahnya Iwan memastikan bahwa Iwan sudah pulang atau belum. Kita bersama rombongan Bang Ical, Bapak tiri Iwan yang dulu pernah ikut mengasuh Iwan ketika Iwan berusia 1 sampai 6 tahun sebelum Iwan diantarkan pulang ke kampung ke Sulawesi
untuk melanjutkan pendidikan di kampung halaman sana. Terus kemudian ada sepupunya Bang Ical, Bang Habibi yang turut menemani Bu Hana dan Bang Ical. Kita di depan lah, Bu. Kenapa? Aku di belakang. Kita bertukar mobil karena kendaraan yang masuk ke sana harus kendaraan khusus, jalannya sangat susah untuk dilalui dan untungnya sampai sekarang belum hujan. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Medan masih jauh untuk ditempuh. Ada satu lagi. Tapi dia sudah menikah juga sama itu. Aku juga orang paling dekat sama dia. Karena Iwan belum pulang kerja dari perkebunan, maka kita akan menunggu di rumah Iwan sampai dia selesai bekerja. Ibu dan bapak serta saudaranya akan kita sembunyikan dulu di rumah Iwan. Lokasi pertemuan akhirnya ditentukan berada di rumah rekan kerjanya Iwan. Saat itu tim BBC mengaku kepada Iwan ingin mengulang wawancara. Sementara Bu Hana bersembunyi dulu di sebuah ruangan demi mengontrol dirinya saat pertama kali mendengar suara Iwan. Seandainya Ibu Iwan mencari, bagaimana rasanya? Kalau ibu mencari, ya syukurlah kalau dia mencari. Mudah-mudahan cepat berjumpa lah. Ya. Tapi kira-kira mengenali apa enggak? Misalnya Iwan ke bandar nih, ketemu seorang ibu yang Iwan nggak tahu gitu. Kira-kira mukanya ingat apa tidak? Kalau muka ibu mana sama sekali tidak ingat. Tapi tidak tahu lah kalau ibu, kalau dia masih kenal muka aku, syukurlah. Okay. Ya. Kalau bertemu misalnya ketemu lagi bagaimana kira-kira? Aku nggak tahu juga lah, cakap apa itu. Kok sudah lama nggak bertemu ibu tapi Iwan senyum terus, itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob nggak berjumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang Iwan. Ke belakang. Ya, fotonya bagus ya. Ke belakang Iwan. Sini. Anakku. Oh, anakku yang Iwan, mama nak. Mama na Iwan, mama na perlu na. Anakku sayang ko na Iwan. Sampai ko di sini Iwan, masa ko na kaya mama na. Anakku Iwan mama na. Ko inga mama na. Anakku kesini. Anakku mama na. Ketika itu kisahnya diangkat, keluarga mencari tahu. Mereka bagi kisah, mereka bagi nomor teleponnya kepada kami. Kami menghubungi Awi, kakaknya Iwan. Kemudian Awi bagi nomor teleponnya Mama. Nah, kami cari Mama, ketemu. Sekarang bawa ke sini, Iwan. Kan? Iyo na kubeta corona. Iyo na kubeta corona. Iyo na nurangin na na. Coba tengok mukanya coba. Iya sama Bu. Sama Bu. Sama Bu. Anu anakku deh. Aku rasa memang tidak percayalah sama sekali kan bahwa ini betul-betul orang tua saya. Itulah aku tidak macam peluk pun tidak seberapa kan, tidak yakin bahwa ini adalah orang tua saya. Nah, itulah aku terdiam.
betul ke orang tua saya. Tiba-tiba datang begini. Apa lama kelamaan tadi memeluk, perasaan tuh terus tersentuh, Pak. Tersentuh macam orang tua saya sudah dekat dengan saya. Macam ya, itulah kenapa terus saya menangis. Terus peluk. Baru ku dengar suaranya, Bu. Tadi memang anak saya ya, memang sudah, Bu. Aku waktu kami diwawancarai sama ibu, sama bapak, perasaan saya, Bu, aku bilang anakku betul sudah ini, Bu. Maksud saya, Bu, anakku kalau nampak sarano pulang dari puna. Anakku dende, sarano disumpahin aku nang pulang dari kono na. Ini ada bapak, ada Habibi. Kenal jodoh na, anda nu kenalin jodoh na. Masih kenalin. Injo. Baik. Inilah bapak sambung kamu. Yang ngurus kamu sampai umur 6 tahun. Injo tunu cak dina, injo kang. Injo dina tunu cak dari kampung adona. Itu bapakmu dulu naik waktu kita bawa aku balik kampung na. Iya. Anakku. Bapak ini salah satu yang pertama menghubungi kami. Dia kasih nomor teleponnya dia kasih nomor teleponnya Ibu Hana Bedong. Di fotonya kepada kami. Kami teleponlah. Kami ajak ke sini akhirnya. Dan ternyata ibu tinggal di Sabah juga. Iya. Lah Datu. Kau ingat dan tungku. Ingat Di situ lah. Nggak ada sampai sekarang aku di situ nak. Belum pernah aku tinggalkan nak. Berapa kali sudah aku balik kampung. Masa aku anakku Lampungnya Andres suratku. Iya nak betul tok jakun jona Andres surat duduk pakai kunjak kalau boleh. Saya gembira betul Bu. Berjumpa dengan saya Bu. Gara-gara kita Bu. Kami bersyukur betul Bu. Kami sampaikan kepada teman-teman yang turut membantu bahwa ibu senang sudah bertemu dengan putranya begitu ya. Sangat-sangat rindulah. Pengen sekali. Mobilnya bawa apa? Itu juga sudah aku menangis, nah itu aku tengok. Tengok dulu bagus. Jangan ditutup matanya. Nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Tugas Iwan selanjutnya adalah mengurus dokumen kewarganegaraan. Nggak ada. Langkah pertama adalah surat kelahiran. Hana sebagai ibu kandung siap memberikan kesaksiannya di hadapan KJRI Kota Kinabalu, Sabah di Malaysia. Kita tidak boleh menemani mereka karena mereka urusan dokumen pribadi, sementara kita akan menjalankan tugas kita sebagai wartawan, tugas-tugas jurnalistik kita. Surat bukti kelahiran untuk Iwan pun jadi hari itu juga. Lalu bagaimana dengan paspor? Dengan surat bukti kenal lahir tersebut, dia sudah bisa mengajukan proses pengurusan paspor, Pak ya? Sudah bisa, karena itu kan salah satu bukti bahwa dia warga negara Indonesia. Untuk membuat paspor kan ada beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah surat kenal lahir. Nah, dalam kasus Iwan ini, dia sudah membuat surat bukti kenal lahir. Nah, tentunya dengan surat itu dia bisa memproses untuk membuat paspor, Bu. Boleh tahu prosesnya berapa lama biasanya, Pak? Prosesnya itu paling cepat untuk sekarang ini 3 hari, Bu. Iya, di Facebook lah kok semua itu. Aku cerita di situ. Kini, Iwan akan bertemu dengan kakak kandungnya dan anggota keluarga lain yang ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. 1, 2, 3, yuk Iwan sini, duduk.
Insya Allah kita doakan saja aku, mudah-mudahan aku selesai panjang umur aku balik di situ. Iya, amin. Iya. Iya. Iya, nanti tunggu dulu siapa aku punya paspor baru aku balik. Iya, baru jadi soal airku tadi. Rindu aku sama kita. Rindu aku sama kita. Dari kecil kita berpisah sampai sekarang baru jumpa. Aku cari-cari kita di Facebook, tiada aku dapat. Sama juga aku cari aku Facebook tapi tak dapat apa juga. Jadi tetap aku tulis nama kita, tiada muncul. Baru aku mukamu saya kenal, semua mukamu mirip sama mukaku. Tiada bedanya. Aku cari kau di Facebook dan ada miripnya mukaku, tapi tiada aku jumpa. Iya, kita tunggu saja aku, kita doakan si aku ya. kalau kau bilang tidak ada punya uang untuk tambang ke sini, telah kami siapkan di sini. Iya. Tapi belum ingat sepenuhnya. Baru separuh ingat. Yang boleh diingat itu yang di cerita-cerita. Setelah semalam tidur sampai pukul berapa? Kami cerita terus masa kecil. Sana kecil aku rajin bantu-bantu nenek. Dulu sana aku sekolah, asal balik dari sekolah aku pergi kebun bantu-bantu nenek. Hal lain yang membuat hati saya terenyuh, Iwan memberi nama putrinya Hana. Alasannya, supaya Iwan bisa terus mengingat nama ibu kandungnya. Setelah usia Iwan menginjak 6 tahun, Iwan diantarkan pulang oleh ibunya ke Bulukumba agar ia bisa bersekolah. Saat itu Hana sudah bercerai dengan bapak kandung Iwan. Kemudian setelah mengantar Iwan, ibunya kembali ke Sabah. Di usia 6 tahun, itulah kebersamaan terakhir antara ibu dengan anak kandung. Lalu ketika Iwan berusia 12 tahun, Iwan dibawa kembali ke Sabah oleh seorang calo TKI bersama bapaknya pula untuk bekerja. Tetapi ini beda daerah dengan ibu kandung Iwan. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Pengen banget dekatin oleh ibu. Sayang sama ibu. Dia sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana.
penantian panjangku telah berakhir. Lega rasanya. Kini, setelah hampir 20 tahun, aku kembali ke Indonesia untuk pertama kalinya. Dan untuk pertama kalinya juga, aku akan berjumpa dengan keluarga besarku di Sulawesi. Yang paling kunantikan tentu saja ketemu kakak kandungku Awi. Rindu aku sama kita. Tidak sabar rasanya bertemu mereka. Dulu mulanya mau ke sini ke Indonesia udah sih. Cuma gara pandemi aja, COVID, jadi nggak jadi, paksa tunda dulu. Itulah baru sekarang baru ke Indonesia. Istri dengan anak saya nggak ikut karena mertuaku sakit, nggak ada yang jagain. Ayah ada hadiah. Dadah. Itu tempat saya masih kecil dulu. Nggak ada yang berubah. Masih saya ingat lagi masa kecil di situ. Senang. Boleh pijak rumah yang masa kecil dulu. Boleh datang balik. Itu yang bikin saya sedih. Setelah kenapa saya sampai terus nangis karena terbayang-bayang dulu masa kecil di situ. Pikiran tuh mau pengen cepet-cepet ke Bulukumba sih. Ya, karena rindu udah 20 tahun lebih sih baru jumpa nenek. Karena yang paling saya nenek. Nah, dari kecil nenek pernah rawat aku. Dia kasih sekolah aku. Dia sayang betul sama aku. Nggak pernah dipukul, nggak pernah dimarah-marah. Ya sayangnya nggak boleh sayangnya, memang sayang lah betul sama nenek, sama nenek lah juga, sama keluarga sini, tante, sepupu. Yang paling inget sih nenek. Sama ada lagi satu nenek bedong arwah. Itu nggak sempat lihat sih.
pengennya dulu mau ketemu nenek Bedong. Sekarang nggak sempat ketemu. Udah arwah sih. Karena dulu dia yang paling sayang aku. Aku dimarahin sedikit, dia terus ngebelain. Jangan marah-marah cucu. Ada apa-apa sedikit, dia mulai peduli, dia sayang sangat. Gak sempat lihat mukanya. Gak sempat bercerita, bermanja-manja. Marah kalau sudah minta cucu memang tidak dibelikan, nah ada penjual apa, dikasih kelihatan uang, marah. Tidak pernah. Kalau begadoi dimarahi itu orang, kalau tidak bisa dimarahi itu dikasih tahu kan tidak bisa dimarahi karena anak-anak. Yang paling ku nantikan tentu saja ketemu kakak kandungku Awi. Oleh-olehnya sih ya ada ini. Oleh-olehnya adiknya. Ketemu. Assalamualaikum. Salam. Nah, pertama. Lagi red nih. Ya, ya ini. Perasaan tuh itu yang aku nantikan. Mau ketemu sama kakak Awi. Dari kecil pernah sama-sama, tapi nggak lama. Pas tuh pisah, aku dibawa ke Malaysia. Jadi kami bawa pisah masa tuh. Gembira sudah ketemu sudah anakku semua dua-dua. Yang dari Kendal itu. Bang. Karena dia gembira sudah dia ketemu sudah mamanya. Ketemu adiknya ya? Iya, ketemu adiknya. Ya, senang. Tenang, kan kayak kembar. Jadi ketawa terus tuh, gembira sekali. Enggak. Pertama nyarinya itu sama teman-teman sih, bilang cari alamat Facebooknya tuh, alamat Facebook segala macam, tapi nggak pernah dapat. Saya cari-cari juga tidak pernah. Akhirnya ya kalau nggak salah itu kelas 1 SMA mulai itu kan sudah hilang kontak tuh, jadi sudah mulai dari situ mencari terus di ada kan di Facebook kan ada teman yang di Malaysia juga, jadi cari-cari info, bilang mau tahu ketemu adik tuh mukanya sudah beda jauh lah dengan mukaku, saya bilang begitu, tapi tidak jumpa juga. Ini saya sama, jadi kepalanya. Ini. Ada kepala pojok tuh. Tandaan tuh tipu jatuh. Ini saya di sini. Oh sama tuh. Saya tanda dia di ininya, kepalanya ada di sini. Saya cari-cari di Facebook kan kalau ada mau mirip mukaku baru ada di sininya bekas dia sudah tidak ada jumpa. Di
YouTube, kayak saya buka di YouTube kan saya cari-cari lagu di YouTube. Nah, pas saya buka YouTube langsung muncul dia bilang warga negara Indonesia yang hilang di Malaysia. Saya buka bilang kayaknya saya punya ada ini mirip. Nah, saya buka pas saya buka langsung bagaimana langsung datang dari hati bilang betul memang adekku ini yang hilang di Malaysia tuh. Nah, saya buka saya lihat baca semua, akhirnya saya kirim semua, saya share sama keluarga di Facebook semua saya share. Nah, saya telepon istri kayak saya telepon pertama kali bilang coba kau buka Facebook di WA mu kayaknya ini betul adekku. Nah, dibuka situ awal mulanya kita tahu bilang dia. Ya, kita cari sampai sekarang baru jumpa di depan sudah. Pas dibuka atasmu sama maju. Balik marah. Iya. Nah. Yang masa lalu tuh ya biarlah, sudahlah yang lalu tuh. Yang pun udah gede, sudah sekarang bapak pun udah tua. Tapi satu sih yang saya minta sama bapak, mudah-mudahan berubah. Sayang sama anaknya, ingat sama anaknya. Karena anak tuh mesti ingat sama orang tua. Walau macam mana pun dia tetap orang tua, anak tetap anak. Jadi saya doakan kepada bapak saya sehat selalu, mudah-mudahan berubah, panjang umur, kapan-kapan boleh jumpa. Ya tinggal di sana sementara, cari-cari rezeki, tengok-tengok, jalan-jalan. Saya kan mau ke Kalimantan, kan ada ibu sama bapak di sana, ada om di sana, tante-tante, semua keluarga semua ada di sana juga. Jadi mau ke sana tuh bantu-bantu, diajak, lagian pun saya sendiri pun mau juga ke Kalimantan. Istri dan anak saya belum tahu sih, belum pasti mau ke Kalimantan atau tetap aja di Malaysia. Kalau tetap di Malaysia berarti saya bolak balik lah. Kalau dia mau ke Kalimantan ya oke juga.